Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadani dari Pendidikan Bahasa Indonesia, berasal dari Universitas Askia Padang. Nah, video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai novel untuk anak kelas 12 pada semester genap. Nah, adik-adik penasaran kan dengan materi yang ingin kakak sampaikan? Yuk, kita simak video pembelajaran selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan masuk pada slide materi, macam-macam materinya. Nah, yang pertama yaitu pengertian novel. Nanti kita akan membahas mengenai pengertian novel. Nah, yang kedua yaitu ada ciri-ciri novel. Berapa sih ciri-cirinya dan apa sih ciri-cirinya, nanti kita akan kupas secara lebih lanjut. Nah, yang ketiga yaitu adanya unsur pembentuk novel. Yang keempat yaitu jenis-jenis novel. Dan yang kelima yaitu contoh dari novel itu sendiri. Nah, adik-adik pasti penasaran kan dengan materi selanjutnya, yaitu yang pertama materinya yaitu pengertian novel. Yuk kita intip pengertian novel itu sendiri pada slide selanjutnya. Oke, pada slide yang kedua ini kita akan membahas mengenai pengertian novel. Nah, pengertian novel itu sendiri adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita di kehidupan seseorang dengan orang sekelilingnya yang menonjolkan watak atau sifat setiap pelaku. Berbeda dengan karya sastra lainnya, novel merupakan karya sastra yang paling panjang di antara karya sastra lainnya. Nah, yang kedua itu kita akan masuk mengenai materi ciri-ciri novel. Yuk kita intip pada slide selanjutnya. Kita masuk pada materi yang kedua mengenai ciri-ciri novel. Yang pertama, umumnya terdiri atas 100 halaman atau 35.000 kata. Yang kedua, tema dan alur cerita di dalam novel cukup kompleks. Nah, yang ketiga yaitu berbentuk narasi didukung deskripsi dan percakapan. Yang keempat, alurnya berkembang. Yang kelima, tokohnya banyak dan memiliki lebih dari satu karakter. Dan yang keenam, latar belakang bergerak dan beragam. Dan ketujuh, ceritanya disertai perubahan nasib tokoh. Nah, menurut kakak ada 7 ciri-ciri dari novel itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur novel. Yuk kita intip apa-apa saja sih dari struktur novel di slide selanjutnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai struktur novel. Struktur novel terdiri dari 6 struktur. Yang pertama yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, supaya lebih jelas, kakak akan membahas satu persatu dari strukturnya. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak adalah rangkuman isi cerita yang ada di bagian awal novel. Abstrak ini sebenarnya opsional, bebas mau dicantumkan atau tidak. Biasanya abstrak dituliskan untuk menjelaskan gambaran awal dan situasi yang dialami oleh tokoh dalam novel tersebut. Nah, yang kedua adanya orientasi. Pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang novel. Latar belakang yang dimaksud meliputi waktu kejadian, suasana, hingga tokoh yang ada di dalam novel. Penulis biasanya juga akan menjelaskan tentang keseharian dan aktivitas yang dijalani tokoh pada bagian orientasi. Nah, yang ketiga yaitu komplikasi. Struktur novel selanjutnya adalah komplikasi. Pada bagian komplikasi akan dijelaskan tentang urutan kejadian cerita. Komplikasi biasanya akan mengandung unsur sebab akibat terjadinya peristiwa. Singkatnya, komplikasi ini awal mula munculnya konflik dalam cerita. Yang keempat yaitu evaluasi. Puncak konflik dari sebuah cerita masuk ke dalam bagian evaluasi. Pada bagian ini, pembaca akan disuguhkan klimaks dari masalah yang terjadi pada tokoh novel sehingga bisa turut merasakan ketegangannya. Yang kelima yaitu resolusi. Setelah mengalami ketegangan atau puncak konflik, biasanya akan dimunculkan solusi-solusi untuk pemecah masalah yang terjadi. Nah, pada bagian ini disebut dengan resolusi.
Dengan kata lain, resolusi adalah cara menyelesaikan konflik dalam cerita. Resolusi juga sering disebut sebagai ending atau akhir nasib tokoh dalam novel. Apakah berakhir sedih, bahagia, atau bahkan menggantung. Nah, yang terakhir yaitu adanya koda. Struktur novel yang terakhir adalah koda atau penutup. Koda adalah penutup cerita yang membuat pesan-pesan moral. Koda juga sifatnya opsional, gens atau gengs seperti abstrak. Penulis novel boleh mencantumkan koda ataupun tidak pada novel karangnya. Saat penulis tidak mencantumkan koda, maka pembaca bisa menebak sendiri pesan moral yang tergantung di dalam ceritanya. Nah, itu ada macam-macam struktur novel pada novel. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu struktur pembentuk novel. Adik-adik pasti penasaran kan dengan struktur pembentuk novel? Yuk kita intip ke slide selanjutnya. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur pembentuk novel. Nah, adik-adik harus tahu unsur pembentuk novel itu ada dua loh. Yang pertama itu unsur intrinsik novel dan unsur ekstrinsik dalam novel. Nah, yang pertama kakak akan membahas mengenai unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik novel itu yaitu novel memiliki beberapa unsur intrinsik yang dapat diperhatikan oleh penulis. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dalam novel. Tujuannya agar novel menjadi semakin menarik dan kaya akan bahasanya gitu. Nah, apa saja sih unsur-unsur intrinsik? Nah, dapat kakak paparkan ada 7 unsur intrinsik. Yang pertama yaitu adanya tema. Tema adalah ide pokok dari sebuah cerita. Yang kedua itu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam cerita, sedangkan penokohan adalah pelukisan watak tokoh yang digambarkan melalui sifat, perilaku, gerak-gerik maupun dialog para tokoh. Nah, yang ketiga itu latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. Yang keempat, adanya alur dan plot. Alur adalah proses berjalannya cerita. Sedangkan plot adalah serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Adik-adik pernah dengar nggak kata plot twist? Nah, jika suatu dalam novel itu mengandung plot twist, artinya plot pada novel tersebut mengalami perubahan yang tidak disangka-sangka oleh pembaca. Nah, yang kelima yaitu adanya sudut pandang. Nah, pada sudut pandang ini yaitu cara atau pandangan yang digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan peristiwa yang membentuk cerita novel. Nah, yang keenam yaitu amanat. Pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada pembaca. Itu amanat ya, adik-adik tolong diingat. Nah, yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa dalam karya oleh seorang penulis atau pengarang tersebut. Maksudnya itu maksud gaya bahasa itu sendiri yaitu penggunaan bahasa dalam karya novel oleh penulis atau pengarang yang membuat novel tersebut. Nah, itu itu penjelasan yang dapat kakak sampaikan mengenai unsur intrinsik dalam novel. Nah, sekarang masuk kepada unsur ekstrinsik. Yuk kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, unsur pembentuk novel yang kedua yaitu unsur ekstrinsik novel. Selain unsur intrinsik, novel juga memiliki unsur ekstrinsik loh. Nah, unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun yang berasal dari luar novel. Maksudnya gimana sih? Nah, unsur ekstrinsik ini bisa dikatakan sebagai subjektivitas pembaca dalam memaknai kisah yang ada di dalam cerita novel. Nah, yang pertama yaitu nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang dimaksud di antara lain seperti nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya, serta nilai estetika. Nah, yang kedua yaitu latar belakang pengarang. Beberapa hal yang termasuk dalam latar belakang pengarang yaitu riwayat hidup pengarang, kondisi
psikologis pengarang, aliran sastra yang dimiliki oleh pengarang. Nah, yang ketiga yaitu latar belakang masalah. Hal yang termasuk dalam latar belakang masalah yaitu kondisi politik ideologis negara, kondisi sosial, dan kondisi perekonomian masyarakat. Nah, mungkin sekian dari materi mengenai unsur pembentuk novel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis novel. Yuk kita intip pada slide selanjutnya. Nah, adik-adik, pada slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis novel. Nah, seperti yang kita tahu, novel itu banyak jenisnya. Masing-masing jenis pasti memiliki ciri khas dan dapat memberikan pengalaman berbeda bagi pembacanya. Yuk kita kenali apa saja jenis-jenis novel. Nah, yang pada slide ini kita akan membahas mengenai jenis novel berdasarkan genre cerita. Nah, sebenarnya ada dua jenis novel. Yang pertama itu jenis novel berdasarkan genre cerita, dan yang kedua itu berdasarkan isi dan tokohnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai jenis novel berdasarkan genre cerita. Nah, yang pertama yaitu romance, memiliki tema cinta dan hubungan antara dua orang atau lebih. Yang kedua itu fantasi, membawa pembaca seakan-akan masuk ke dunia yang penuh khayalan. Yang ketiga yaitu science fiction, membawa pembaca ke masa depan atau ke dunia yang berbeda dengan teknologi yang lebih canggih. Yang selanjutnya yaitu thriller, menampilkan cerita petualangan, misi, penyelamatan. Nah, yang selanjutnya itu kriminal atau konspirasi yang rumit. Selanjutnya itu komedi, bertujuan untuk menghibur pembaca dan membuat mereka tertawa. Nah, jenis selanjutnya itu misteri, mengandung kejanggalan atau peristiwa yang misterius. Nah, selanjutnya itu fun fiction. Jenis cerita novel ini dibuat penggemar yang diadaptasikan dari cerita yang ada. Nah, selanjutnya itu sejarah, menceritakan cerita-cerita yang berlatar belakang sejarah. Selanjutnya itu inspiratif, bertujuan untuk memberikan inspirasi dan motivasi pembaca. Selanjutnya itu petualang, mengandung cerita pertualangan dan masalah di dalamnya. Selanjutnya itu psikologi, menggambarkan karakter dan perilaku manusia dari perspektif dan psikolog. Yang terakhir yaitu keluarga, menceritakan hubungan antara anggota keluarga dan dinamika keluarga. Nah, itu jenis-jenis berdasarkan genre. Nah, sekarang yuk kita intip pada slide selanjutnya mengenai jenis-jenis novel berdasarkan tokohnya. Yuk kita intip. Oke, sekarang kita masuk pada jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya. Tadi kan kita sudah membahas berdasarkan genre. Sekarang kita membahas mengenai isi dan tokohnya. Berdasarkan isi dan tokohnya, novel terbagi menjadi atas beberapa. Yang pertama itu teen lead, merupakan novel yang fokus pada kisah remaja dan permasalahan yang dihadapi oleh remaja. Yang kedua itu kick lead, yaitu genre yang ditunjukkan untuk wanita dewasa. Yang ketiga itu song lead, novel yang dibuat berdasarkan adaptasi lagu-lagu. Contohnya itu Laskar Pelangi karya Adria Hyata. Yang selanjutnya itu metropop, yaitu genre novel yang menggambarkan kehidupan urban modern. Nah, sekian materi mengenai jenis-jenis novel. Selanjutnya, slide selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari novel itu sendiri. Yuk kita intip. Oke, sekarang kita masuk pada slide terakhir, yaitu contoh novel. Apa saja sih contoh novel itu? Contoh novel ada banyak banget. Mungkin saat ini sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, karena saat ini siapapun bisa membawa novel, termasuk adik-adik. Nah, kakak cuma mengambil beberapa dari contoh novel itu. Yang terkenal, yang diantaranya yang pertama, Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan.
Nah, novel ini berceritakan tentang kutukan yang dialami oleh Dewi Ayu dan semua anak perempuan keturunannya. Terlahir cantik justru membuat Dewi Ayu dan semua anak perempuannya yang dilahirkannya mengalami patah hati tiada henti. Kecantikan justru menyimpan banyak luka dan kesedihan bagi mereka. Nah, yang kedua yaitu Laut Bercerita, karya Laila S. Sudori. Laut Bercerita, Laila Sudori. Nah, novel ini satunya kisah tentang sejarah perjuangan reformasi. Cerita fiktif ini dibumbui dengan fakta sejarah kelam yang terjadi dalam era reformasi. Dengan mengambil latar tahun 2007, Laut Bercerita mengisahkan tentang kehidupan Biru Laut yang merupakan seorang aktivis. Biru Laut dan teman-teman aktivisnya mengalami rangkaian kisah pilu dan menakutkan saat menyuarakan isu sosial pada tahun 1991 sampai 1998. Novel ini dibagi ke dalam dua sudut pandang, yaitu sudut pandang kakak beradik Biru Laut dan Asmarajati. Berbagai kisah kehilangan akan menyayat hati bagi pembacanya. Nah, contoh yang ketiga yaitu Rapi Jali karya D. Lestari. Novel ini adalah naskah tertua dari penulis terkenal D. Lestari yang sebelumnya sempat tertunda selama 27 tahun. Wah, lama banget ya. Nah, trilogi Rapi Jali bercerita tentang Pink, seorang raja yang tinggal di tepi sungai Cijulang bersama kakeknya di sebuah rumah yang penuh dengan alat musik. Pink sangat suka bermusik, namun diam-diam ia gelisah akan masa depannya yang belum jelas. Pink harus pindah ke Jakarta dan tinggal bersama keluarganya, yaitu calon gubernur. Dari situlah kehidupannya jungkir balik. Pink harus menghadapi sekolah baru, kawan-kawan baru, dan tantangan baru. Nah, sekian pemaparan materi mengenai novel dari kakak. Jika ada salah kata atau salah perbuatan dalam video ini, kakak minta maaf. Kakak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.